Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, para calon penulis di lingkungan IAIN Metro. Mungkin Bapak Ibu semua bertanya-tanya ya, kenapa kalau saya kirim naskah bisa lama terbitnya dan lain sebagainya. Memang prosesnya seperti apa saja gitu ya. Nah, di sini kami tim dari LPPN akan menyampaikan mengenai tahapan-tahapan atau langkah-langkah bagaimana naskah itu mulai dari dikirimkan oleh penulis sampai diterbitkan oleh editor. Pada dasarnya memang ada beberapa tahap yang akan dilalui, mulai tahap 1 sampai tahap 5. Ya, jadi ada 5 tahap ini. Cuma masing-masing tahapan atau masing-masing langkah itu memiliki perannya masing-masing. Kita berbicara mulai dari tahap yang pertama, yaitu penerimaan naskah. Pada penerimaan naskah ini, itu harus dilakukan oleh penulis, di mana penulis yang pertama adalah melengkapi persyaratan pengiriman unggah naskah. Ya, jadi biasanya dalam jurnal itu ada persyaratan pengiriman unggah naskah. Jadi misal diminta keaslian naskah, kemudian pernyataan keaslian naskah itu ya maksud saya. Kemudian penulisannya juga harus sesuai dengan template yang berlaku karena masing-masing jurnal memiliki template yang berbeda-beda. Jadi itu memang harus dilengkapi semuanya. Kemudian unggah naskah dan berkas pendukung. Unggah naskah ini bisa Bapak Ibu lakukan sesuai dengan tutorial yang ada di YouTube. Bisa nanti Bapak Ibu lihat di YouTube LPPM tentang tutorial submit naskah di jurnal IAIN Metro. Kemudian mengisi metadata penulis dan naskah. Nah, isi metadata ini juga nanti langsung include dalam OJS-nya. Yang keempat, konfirmasi pengiriman. Jadi pastikan Bapak Ibu juga nanti setelah mensubmit, Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi pengirimannya kepada editor in chief atau section editor atau kontak yang ada di jurnal masing-masing, karena biasanya tiap jurnal dia ada tertera kontak yang bisa dihubungi di sana. Itu untuk tahap yang pertama, berbicara tentang penerimaan naskah. Nah, kita sekarang masuk ke tahap yang kedua, yaitu distribusi naskah. Setelah Bapak Ibu mensubmit naskah di jurnal, maka naskah tersebut akan diterima oleh editor. Ada beberapa editor yang ada di jurnal, yang jelas salah satu editor nanti akan menerima naskah dari Bapak Ibu sekalian. Setelah diterima, naskah akan diperiksa kelengkapan syarat naskah. Mulai dari template-nya sudah sesuai atau belum, ataukah temanya sudah sesuai atau belum, atau fokus and scope-nya apakah sudah sesuai, dan lain sebagainya. Kalau memang itu sesuai, maka editor akan menunjuk section editor untuk melanjutkan pekerjaan dari editor tersebut. Nah, setelah ditunjuk section editor, maka section editor akan mengunggah naskah yang telah dihilangkan nama penulisnya. Jadi nanti oleh section editor, naskah tersebut akan diambil terlebih dahulu. Ya, setelah diambil sama section editor akan diedit, dihilangkan namanya. Kenapa perlu dihilangkan namanya? Karena ini berhubungan dengan blind review nanti. Agar yang mereview tidak tahu siapa yang direview dan yang direview pun tidak tahu siapa yang mereview. Nah, setelah itu section editor akan menunjuk reviewer. Reviewer yang ditunjuk itu nanti juga sesuai dengan fokus dan skopnya jurnal masing-masing atau tema yang diangkat. Misal jika berbicara tentang hukum, tentu reviewernya nanti akan mereka-mereka atau beliau-beliau yang memang keilmuannya tentang hukum dan lain sebagainya. Lalu tugas section editor yang ketiga adalah memilih formulir review yang sesuai dengan kategori naskah. Biasanya pada jurnal masing-masing jurnal itu dia memiliki formulir reviewnya masing-masing. Ya, setiap jurnal itu biasanya berbeda. Ada yang formulir reviewnya itu sudah ditentukan sehingga nanti reviewer tinggal mengisi kolomnya saja. Ada juga yang memang reviewer diberikan kewenangan penuh untuk mereview sesuai dengan keinginan reviewer itu sendiri gitu ya. Nah, setelah itu semua dilakukan, kita masuk tahapan yang ketiga, berbicara pemeriksaan naskah.
Pemeriksaan naskah tadi kan oleh section editor sudah dipilih siapa reviewernya gitu ya. Nah, kalau sudah dipilih siapa reviewernya, sekarang masuk ke tahap yang harus dilakukan oleh reviewer. Yang pertama, reviewer itu punya kewenangan penuh untuk setuju atau tidak setuju mereview. Kalau memang setuju ya silahkan klik accept. Kalau tidak setuju bisa klik decline. Ya. Kemudian kalau misalnya nanti reviewer setuju untuk mereview naskah tersebut, maka reviewer bisa mengunduh naskahnya. Ya, diunduh naskahnya. Setelah diunduh, nanti reviewer bisa membaca dan memberikan catatan-catatan reviewnya masing-masing. Bisa catatannya dilakukan langsung di OJS atau bisa langsung ditulis di PDF atau bisa juga nanti tulisan tangan yang kemudian bisa kita scan. Gitu ya. Nah, kalau sudah dimasukkan data hasil review ya ke formulir review, maka yang selanjutnya dilakukan oleh reviewer adalah mengunggah naskah hasil review. Jadi naskah yang sudah direview kemudian diunggah oleh reviewer di OJS masing-masing. Setelah diunggah, maka reviewer mengirim rekomendasi hasil review. Biasanya ada beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang pertama itu diterima tanpa perbaikan, yang kedua perbaikan dulu, yang ketiga itu perbaikan, kemudian nanti setelah diperbaiki dikirim lagi kepada reviewer, atau yang keempat langsung ditolak. Ya. Nah, setelah itu dilakukan oleh reviewer, dikirim rekomendasinya, maka akan kembali lagi kepada section editor. Nah, yang dilakukan oleh section editor adalah melihat hasil review dan rekomendasi reviewer. Rekomendasi dari reviewernya seperti apa? Apakah itu ditolak ataukah diterima? Itu juga section editor bisa melihatnya langsung gitu. Tapi andai kata misal nih reviewer menolak tapi editor menerima, juga itu editor punya kewenangan untuk menerima atau menolak naskah tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, pilih keputusan editor. Nah, ini yang saya bilang tadi. Misal ada reviewer yang mengatakan bahwa oh ini naskah jangan diterbitkan, nggak usah, langsung ditolak gitu. Karena biasanya reviewer itu ada yang killer juga gitu ya. Nah, section editor juga punya kewenangan apakah naskah itu tetap bisa diterima dengan catatan harus diperbaiki terlebih dahulu gitu ya. Terus yang ketiga, section editor itu memberitahu keputusan editor kepada penulis. Jadi hasilnya seperti apa itu dikirimkan by sistem melalui OJS tersebut kepada penulis. Yang keempat, section editor mengunggah naskah yang perlu direvisi. Jadi catatan-catatan dari reviewer dan dari editor itu kemudian diunggah oleh editor dan dikirimkan kepada penulis. Nah, tadi udah dari reviewer ke section editor. Nah, sekarang masuk ke penulis. Apa yang dilakukan oleh penulis? Kan kalau reviewer mengirim ke section editor, section editor mengirim ke penulis. Maka yang dilakukan oleh penulis adalah mengunggah naskah yang perlu direvisi. Jadi naskah yang sudah direvisi tadi ya, itu diunggah ya. Diambil kemudian nanti diunggah setelah direvisi gitu ya. Nah, kalau sudah direvisi sama penulis, maka itu nanti akan diterima lagi oleh section editor. Maka section editor yaitu mengunggah naskah untuk tahap editing. Jika revisinya sudah sesuai, maka naskah tersebut akan dikirimkan ke tahap editing. Tapi jika memang belum sesuai, biasanya akan dikembalikan lagi kepada penulis. Jadi memang seperti itu. Kalau sudah revisinya sesuai, maka sama section editor akan dikirimkan kepada copy editor. Ya, copy editor itu yang nanti akan mengedit naskah tersebut hingga dia layak untuk diterbitkan. Itu tahapan yang ketiga. Sekarang kita masuk tahapan yang keempat. Tahapan keempat itu mengenai penyuntingan naskah.